Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali ya syukur pada pagi hari ini dengan sama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sekian lama kita berada di bulan Syawal, kemudian untuk kajian dilanjutkan, maka pada kesempatan pagi hari ini kita teruskan kajian kita setiap hari Ahad di Mushola Al-Hakirin, ngaji tentang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita senantiasa selalu memperbaiki niat kita. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita niatkan semata-mata untuk mencari, untuk mendapatkan, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan energi kekuatan pada kita untuk melaksanakan amalan itu, termasuk yang kita ngaji, kita sholat, kita berbuat baik, berbuat ihsan dalam kehidupan kita niat itu, insya Allah inilah yang nanti akan sampai amal kita ini menjadi bekal kita besok di akhirat. Karena bagaimanapun juga bahwa setiap amalan itu akan dinilai oleh Allah bagaimana niat hati kita dalam melaksanakannya. Innamal a'malu binniyat. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah yang telah mengajarkan kita, membawa kita dari alam jahiliyah pada alam yang berperadaban hingga saat sekarang ini dengan adilul Islam. Kita juga senantiasa selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap amalan yang kita kerjakan dan sudah kita amalkan selama ini, bukan pula ibadah kita saat ini, mudah-mudahan semuanya itu senantiasa juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan kajian kita sampai pada hadis yang ke-952 dari kitab Riyadhus Shalihin. Untuk bab ini, bab yang baru tentang as-shadaqah 'anil mayyit dan doa untuknya, doa dan doa untuk mayit itu. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab ini atau shadaqah dan doa untuk mayit ini, Imam An-Nawawi mengawalinya sebelum sampai kepada hadis yang ke-952, membukanya dengan mengutip surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-10. Ini ayat yang sangat masyhur, sudah terkondang, sudah sangat sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang di belakang mereka, sudah mereka, yaitu anak cucu keturunan mereka, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan juga ampunilah pula dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Jadi ini mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita.
dengan kita, dan kita hendaklah juga melakukan itu. Atau yang sering dibaca itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Juga orang ampunilah orang-orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat dan seterusnya. Ini juga demikian. Jadi mohon pada Allah agar Allah itu mengampuni dosa-dosa kita dan juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ini beriman. Bagaimanapun juga dalam kehidupan kita ini tidak ada seseorang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Maka ketika kita memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa kita, maka hendaklah pula kita ini memohonkan ampun saudara kita yang telah mendahului kita. Seperti itu artinya. Maka orang-orang yang sudah mendahului kita ini, kalau kemudian ada satu saja doa itu yang didengar dikabulkan oleh Allah, maka dosa-dosa mereka antara hamba dengan Tuhannya itu Allah akan berikan ampunan pada hamba itu. Jadi kita ini yang doakan dengan segala perkara. Kalau di Mekah ataupun Madinah itu ya bisa didoakan. Nah inilah pengantarnya. Hanya untuk membuka topik tentang sedekah anil mayyit. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Nah, hadis ini yang 952 itu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang itu bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Inna ummi uftulitat nafsaha. Sesungguhnya ibuku itu sudah wafat. Kalau seandainya beliau itu sempat berbicara, wa uraha law takallamat tasaddaqat. Kalau seandainya ia sempat berbicara atau mengatakan, maka tentu dia akan bersolat. Fahallaha min ajrin intasot tata anha. Apakah beliau itu akan memperoleh pahala kalau aku ini bersedekah atas namanya? Oh, Nabi menjawab, maaf, ya. Jadi ini bersumber dari Aisyah, istri Rasulullah. Informasi dari beliau, ada seorang yang bertanya seperti itu kepada Nabi. Ternyata ibunya sudah meninggal, atau mungkin orang tuanya sudah meninggal. Kalau seandainya dia sempat untuk menyampaikan, ya, tentu beliau itu akan bersedekah.
Kalau sudah meninggal ya tidak mungkin. Nah, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ibunda saya itu akan memperoleh pahala kalau aku itu bersedekah atas namanya? Nabi menjawab, ya, nanti dapat pahala. Jadi seseorang beramal yang kembali ke tadi, ke awal tadi, niatnya apa? Nah, maka ini di dalam keseharian kita ini sering orang menyebut wong yang sedekah anaknya, ya, atas nama ibunda, kau yang dapat pahala ibunya. Bisa nggak itu? Memang kalau yang namanya seseorang beramal diterima dan tidaknya amal itu adalah hak prerogatif urusan Allah. Ya harapan kita ini kalau saya beramal, kita beramal, mudah-mudahan Allah ridho tadi. Ketika saya buka rumah tadi, kita sebenarnya ya khawatir ya. Kalau kita beramal berbuat sesuatu itu, kita itu takut khawatir Allah itu tidak ridho. Artinya supaya ya oleh ngamal kae, ya, supaya ya orang kae ini jajane orang nilai apa-apa di hadapan Allah. Kan itu yang khawatir kan gitu. Karena ada Quran itu seandainya kita ini, ya, Allah itu hanya menerima amal seseorang itu karena ketakwaannya. Maka ada seorang ulama itu mengatakan, seandainya saya itu mengetahui saja, saya mengetahui ada satu amal, meskipun amal itu seberat biji zarah itu diterima oleh Allah, itu lebih saya sukai, saya cintai daripada saya diberikan harta sebanyak ini ulama. Jadi karena kita nggak ngerti betul, ya, kita nggak ngerti loh, nggak ngerti kalau kita ini amal kita ini diterima atau tidak, itu nggak ngerti kita. Kita hanya berusaha, maka kembali ke tadi itu, niat tadi itu, ya, harus bersih betul. Maka kuncinya di dalam iman kita itu tadi. Artinya iman itu ya hatinya harus bersih. Artinya niat beramal itu kita tidak ada yang lain kecuali untuk mencari ridho Allah, untuk billahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, bukan yang lain. Juga ucapan perkataan kita ini berusaha ketika kita menyampaikan, mengucapkan sesuatu, ucapan yang kita ucapkan ucapan yang mengandung kebenaran. Inilah iman. Dan yang ketiga, bagaimana supaya perbuatan amalan yang kita kerjakan, tingkah laku kita ini, tingkah laku perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi tiga hal itu, yang itu juga menentukan iman itu tadi. Nah, maka kalau kemudian dia sebagai seorang anak, ya, beramal tanpa katakanlah dia menyatakan ibu saya dapat pahala atau tidak, atau orang tua saya dapat pahala atau tidak, otomatis dapat kalau amal itu diterima karena orang tua kita berhasil mendidik anak-anak kita ini, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang solehah. Kenapa? Anak soleh-solehah itu termasuk tandanya adalah anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal. Dan itu disabdakan Rasulullah kepada kita, kalau seseorang itu sudah mati, sudah lepas ruh dari jasadnya, maka terputuslah amalnya kecuali tiga yang tidak putus. Nah, tiga yang tidak putus itu hendaklah kita persiapkan hingga sekarang ini. Syukur tiga-tiganya. Ya kalau kita tidak bisa tiga-tiganya, ya salah satu harus kita memenuhi. Apa itu? Sedekah jariyah. Yang satu sedekah jariyah.
Sedekah jariah itu sedekah yang ketika seorang bersedekah, orangnya sudah meninggal, ya karena ini untuk kemaslahatan umat umum dan dimanfaatkan banyak orang, maka sudah pahala. Kalau tadi selanjutnya juga ya gitu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu yang diajarkan pada seseorang, kemudian orang itu mengamalkan amalannya itu berdasarkan ilmu yang diajarkan, maka orang yang mengajarkan tadi sudah wafat, karena dia masih mengamalkan ilmunya yang diajarkan dulu, nah itu pahala terus mengalir. Dan yang ketiga, awwalatul sholih yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan pada orang tua. Jadi itu bagian dari investasi yang harus kita persiapkan. Menyiapkannya kapan? Di dunia ini 3 tadi. Kalau bisa amal jariah, bagus. Lebih bagus lagi juga bisa mengajarkan supaya ilmunya manfaat. Lebih bagus lagi dia juga jadi anak yang soleh yang soleh. Artinya kalau anak soleh-solehah itu, insya Allah itu pasti selalu mendoakan pada orang tua. Nah, doa yang dimohonkan dengan pelajaran kita dahulu dan masih ingat, orang yang sudah mati itu tidak butuh apa-apa dari kita. Butuhnya supaya kita itu mendoakan agar Allah memberikan ampunan atas segala kesalahan kita. Itu. Ya. Kalau sudah mati apa terus jadi bawain kesukaan orang yang sudah meninggal dibawa ke kuburan. Udah esok digawani sarapan, senangannya apa di situ gitu apa itu. Apa ya? Kalau siang itu sukanya buah apa, taruh di situ. Terus dia datang lagi, loh kok ini seranono, berarti seneng gitu, berarti ya dilakuin. Padahal begitu dia pergi, orang dia kalau buah, kalau lagi manfaatkan timbangannya, dimanfaatkan. Itu dulu kayak datang itu, yang sesajen ini kayak keringin burung gitu, keringin itu mau pisang, mau macam-macam enak-enak kayak begitu. Nah, itu sing sajen itu rumah jiko, ya, orang nono itu berarti ditompok. Ya, itu ya. Jadi ini yang dipersiapkan. Jadi apalagi kemudian ini dipertegas, dapat nggak kalau? Karena saya yakin ibu saya itu pasti dia setuju itu kalau sedekah. Maka saya sedekah ini bersama ibu saya sampaikan. Ya sampai bisa, ya. Apalagi itu harta peninggalannya sudah, ya insya Allah itu pasti terbuat. Ya. Nah maka kita jadi anak soleh-solehah itu menjadi cita-cita kita dan itu menjadi harapan orang tua kita. Jadi ibaratnya kok awak dewi apa ya istilah ini, lebih kok ono ini jelas loh, ono apa kiriman apa ini wah sekolah saya. Jadi sampai itu doanya, ya doanya. Kalau seandainya kita ini melihat sebenarnya menurut Allah itu orang tua kita ini kalau masuk surga itu belum bisa, karena doanya masih banyak. Ya. Maka kalau di dunia ini ada anak yang minta sama Allah, ya Allah ampunilah aku, ya. Atas dosa kesalahan kamu pula ya Allah dosa kesalahan kedua orang tua. Kasihanlah mereka, sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana orang tuaku dulu menyayangi aku. Dia minta sama Allah itu, ya Allah kabulkan, ya dosanya nanti ampuni oleh Allah. Karena anaknya yang minta, anak yang masih ada hubungan dengan orang tua tadi, meskipun orang sudah meninggal. Nah diminum dulu nanti kalau serius. Nah itu ya. Jadi itu. Meskipun ada juga ayat dalam Al-Quran tadi terkait dengan ini ya. Di dalam surat An-Najm ya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu termasuk kita tidak akan memperoleh apa-apa melainkan apa yang diusahakannya.
tidak karena apa-apa melainkan buat dari amalnya sendiri. Kalau kita dalam posisi tadi anak itu insya Allah, tetapi kan tidak boleh kita ini istilahnya itu apa? Mendikte Gusti Allah. Mau kita nggak ngerti amal kita diterima apa enggak? Ya harapan kita diterima, tapi jujur saja kita nggak tahu betul itu. Allah itu ridho nggak dengan amal kita. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah, saya kan sudah berbuat ini ya Allah, berbuat baik. Amal saya, pahala saya itu, tolong ya Allah, kirimkan serahkan sama si fulan atau fulan saja. Nah kan gitu lah, pesannya kan gitu. Kadang kan sosok kita kan begitu. Wis pokoknya udah wes sak berdukuan untuk lagi balik sama ini mengampun ya. Nah, terus tenang ya memang itu permohonan. Doa itu namanya doa itu permohonan boleh, tapi kan nggak ngerti kita. Jadi ini mengajarkan kepada kita secara individu, kita ini harus berusaha dulu. Jangan jagai orang lain, termasuk warga dekat kita. Kita jangan jaga. Jadi harus berusaha dulu sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai berusaha dulu secara individu, karena Qurannya mengajarkan begitu, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita. Tidak boleh kita ini, misalnya saya baca Quran, harapan saya diterima amalan saya itu. Tidak boleh kemudian ya Allah, bacaan Quran yang saya baca ini pahalanya buat si fulan saja ya Allah, si fulan saja. Tetapi ketika kita baca Quran ya Allah, kalau saya baca Quran ini kau ridhoi ya Allah, kau terima. Berikan pula pahala kebajikan itu ya Allah untuk kedua orang tua saya. Dan itu ketika dia mohon begitu, tidak usah mohon begitu saja, insya Allah itu orang tua merasakan dampaknya atas amal soleh yang kita lakukan sebagai anaknya. Nah inilah beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Dan seseorang itu hanya memperoleh manfaat pahala dari amalnya sendiri dan juga akan menanggung dosa risiko akibat dari ulahnya sendiri. Maka orang itu kalau dalam Islam itu ngajak-ngajak kebaikan, kemudian kebaikannya dia jalankan, ikuti, diamalkan oleh seseorang itu, maka orang yang ngajak-ngajak pahala itu dapat pahala, orang yang mengerjakan juga dapat pahala, dan masing-masing mendapat pahala tanpa mengurangi. Kalau misalnya saya ajak-ajak berbuat baik, terus diamalkan kalau panjenengan, itu saya dapat pahala, jenengan dapat pahala. Tidak kemudian mengurangi karena yang ngajak saya terus pahala saya itu 5 karena ada ikuti, tidak utuh. Jadi 2, kamu dapat 2, yang 3 itu yang ikuti, enggak begitu. Tapi ya sama, kalau kita ngajak-ngajak keburukan, kita juga dapat dosa juga karena jangan-jangan keburukan. Misalnya ngajarin tuh bos, misalnya ngomong ini gue beres tuh, nah diamalkan tenang, ya. Ilmu double segi mau gitu, dasarnya benar. Kalau generasi berikutnya, wah sudah itu numpuk. Nah itu Islam itu. Ya. Tetapi kemudian kita jangan kemudian patah semangat untuk terus berbuat baik. Berbuat baik. Terus karena ini menjadi amal kita, menjadi sanggup kita. Kalau diridhoi oleh Allah ya, insya Allah itu menambah kebaikan kita. Nah inilah beberapa hal yang patut untuk menjadi bahan renungan bersama. Kalau kita itu berdoa, ya pelajarannya ya doa itu, kalau doa itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, itu bermanfaat. Baik yang didoakan, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi kalau mendoakan boleh ya. Jadi jangan disalah pahami ya.
Yang salah paham tadi ngatur Gusti Allah, kali mendoakan boleh, ya mendoakan. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu, ya yang harus dipahami lah. Kita beramal, berbuat, ya Allah, pahala saya itu buat si fulan saja. Tidak usah buat saya. Kesannya begitu. Itu yang tidak boleh. Karena ngatur Gusti Allah. Kesannya begitu, ya enggak? Ya. Ya kita berdoa saja. Nah, berdoa itu boleh kan? Berdoa boleh. Ya. Apapun, ya. Apalagi doanya itu doa yang orang itu tidak tahu atau tidak doakan, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Misalnya, kalau kita ingin didoakan juga oleh malaikat, jadikan kebiasaan kita selalu mendoakan orang lain. Saya di rumah sakit, saya sampaikan kepada orang-orang sakit, supaya orang yang sakit dan dia ingin sembuh dari sakitnya, supaya orang sakit itu mendoakan saudaranya yang sakit. Dan orang yang sakit yang dia doakan dan sebenarnya dirinya sakit, dia tidak tahu kalau didoakan. Sehingga dia ingin sembuh, ning dia ngerti ono sedulur loro, saudaranya sakit, dia juga mendoakan sembuh. Dan saudaranya nggak tahu kalau didoakan itu. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, berilah kesembuhan pula pada hambamu ini yang sakit dan dia perlu kesembuhan, tapi mendoakan saudara sembuhkanlah sakitnya. Kan gitu. Dan itu saya doakan tidak main-main malaikat. Pengen rezekinya lancar, ya Allah, lancarkanlah rezekinya. Rezeki si fulan-fulan itu. Betapa sangat dia membutuhkan rezeki yang barokah itu. Lancarkan rezekinya. Dia nggak tahu kita doakan. Maka malaikat berdoa, ya Allah, lancarkan pula rezeki saudaramu ini yang mendoakan saudaranya diberi lancar rezeki. Lancarkan rezekinya juga, ya Allah. Begitu, seterusnya begitu. Ya, kan ada hal-hal yang kita ini ada banyak itu, lebih dari 5 amalan itu yang bisa kita lakukan, yang apabila itu kita kerjakan, kita amalkan, malaikat ikut mendoakan kita. Orang yang dekat dengan Allah itu minta sama Allah mendoakan. Yang penting tidak usah diceritain lah. Itu intinya begitu. Jadi kalau kita sudah orang yang beriman bahwa kesuksesan kita apapun itu bisa jadi itu karena ada orang lain atau orang-orang yang mencintai kita, itu mendoakan kita. Maka jangan kepedean itu, kan kita nggak boleh begitu. Maka kadang dalam bahasa ini matur nuwun, doa restulipun, meskipun janjian ini yang mungkin dia nggak mendoakan juga bisa, tapi ada juga yang mendoakan itu. Ketika kita yakin, terima kasih atas doanya, semua bisa terjadi. Dipun Pak, ya alhamdulillah pengestulipun disampun saya istri pun. Karena dia menyadari bahwa kesuksesan keberhasilan itu bisa juga memang datang dari Allah, tapi doa dari orang lain yang telah mendoakan kita. Nah itu begitu. Nah sama, kita berdoa, mendoakan itu, doakan saja tidak apa-apa. Itu terima dan tidaknya itu adalah urusan Allah. Doakan saja. Insya Allah itu bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi dia. Ya. Dan anak-anak cucu kita besok ya, itu akan dikumpulkan dengan orang tuanya, mereka di surga. Ya. Itu karena doanya tadi. Jadi kita itu besok bisa mengajak ya orang tua kita, sibah-sibah kita, saudara-saudara kita itu bisa bersatu kembali seperti dunia ini ketika di surga. Maka harus dimulai dari tadi menjadi orang yang beriman. Ya, kan tadi doanya gitu tadi ya. Ya, Rabbana firlana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kan panjangnya begitu. Ini potong sampai di sini untuk menguatkan bahwa dalam Quran pun kita diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Intinya begitu. Nah, mudah-mudahan ini memberikan tambahan pengetahuan bagi kita untuk teruslah kita dalam kehidupan ini
banyak berbuat baik dan selalu mohon pada Allah keridhaannya, dan jangan lupa juga banyak doakan saudara kita supaya kalau ada masalah segera teratasi. Insya Allah kalau kita punya masalah pun nanti mudah-mudahan juga segera teratasi dengan jalan keluarnya, karena mendoakan orang lain dan mereka insya Allah juga akan didoakan. Saya kira demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita teruskan kembali kajian kita. Mari kita tutup. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih atas persediaan minuman dan makanannya untuk sarapan Bapak Ibu nanti di rumah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur panjang bisa ketemu lagi untuk kajian berikutnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika wal asri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.